Gelar profesor ahli bahasa palsu. Nah, kemarin yang terakhir itu viral videonya. Ternyata saya bilang begini karena memang selama persidangan beliau dipanggil profesor dan beliau nggak klarifikasi itu bahwa saya bukan profesor, enggak, beliau diem aja. Jadi selama persidangan, nah, setelah kita datangkan saksi yang di atasnya baru ketahuan bahwa itu palsu. Ada agama dipalsukan, ada gelar yang dipalsukan. Tentang penyidikan itu tunduknya pada manajemen penyidikan. Jadi ketika penyidik melakukan pemberkasan ternyata tidak sesuai dengan KUHAP, itu masuk kategori judicial malpraktik. Sangat berbahaya negara bisa dielaborasi sedemikian kecilnya, ya. Orang yang tidak punya legal standing sebagai saksi dia Hak terdakwa terhadap ahli atau saksi adalah bertanya dan kalau ahli tidak memberikan pendapat ya kecuali saksi fakta ya. Bertanya ya. Oke. Baik Pak Hakim. Ada pertanyaan monggo kalau ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum saudara ahli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenal beliau dan sering satu panggung dan saya tahu beliau orang merdeka, orang yang berdaulat, yang tidak bisa dibeli, yang tidak bisa disogok. Dan dalam ruangan yang terhormat ini saya ingin kita juga nggak janjian demi Allah ya, tidak janjian. Kalau saya mencari ridho Allah, tidak cari kalah dan menang, saudara ahli ya. Baik, saya punya catatan menarik selama sidang ini, ada sekitar 15 catatan. Saya bacakan secara cepat dan minta pendapatnya ahli. Menurut saya ini cacat moral. Kalau menurut ahli bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Pertama, ada pasal titipan atau pasal kopas. Jadi ada berapa saksi itu di dalam BAP-nya itu ternyata sama. Ada 5 saksi, 6 saksi itu di dalam BAP-nya sama, yaitu kami menyebutnya sebagai pasal titipan. Yang kedua, saksi palsukan agamanya, pernah hadir di sini. Saksi disumpah pakai Al-Quran, mengaku Islam, disumpah pakai Injil, mengaku Kristen. Nah, dan itu sudah lewat, hampir selesai itu saksi itu. Kami semua sudah nggak mempermasalahkan. Tapi di ending tiba-tiba Bapak Andika menemukan di BAP-nya itu ternyata KTP-nya beragama Islam. Seandainya tidak ketemu, lewat itu. Nah, itu yang kedua ya, jadi ada saksi yang memalsukan agamanya. Yang ketiga, kualitas saksi yang sering mengatakan lupa, tidak tahu, lupa, tidak tahu. Jadi saya merasa tidak sebanding dengan yang saya jalani selama 4 bulan ini kalau sudah lupa, tidak tahu, lupa, tidak tahu. Yang keempat, legal standing pelapor. Ya. Tadi sudah dibahas sebagian masalah delik aduan tadi itu. Tidak ada legal standing, tidak ada hubungan dengan kerabat. Yang dibahas ijazahnya Jokowi yang melaporkan anak kemarin sore yang culun, yang tidak ada kerugian juga apa ya. Itu yang kelima. Yang keempat, yang kelima, semua saksi hanya berasumsi bahwa ijazahnya asli, tapi tidak pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri sampai detik ini. Yang keenam, buku induk yang nomor 14 hilang. Itu langsung 11 atau 14 saya lupa. Langsung kepala sekolahnya sendiri yang ngomong di sini dan sampai sekarang belum ketemu katanya. Kemudian yang ketujuh, saksi tanpa dipanggil tapi diarahkan. Jadi ada satu orang mengarahkan beberapa saksi untuk ketemu di Polres, untuk di BAP, tanpa melalui panggilan. Jadi saya berpikir kalau memang benar ngapain buang energi dan tenaga dan waktu ngarah-ngarahkan orang, mending datang ke sini bawa ijazahnya selesai. Itu yang ke-7 ya, yang ke-8 beliau adalah kakak kandungnya Ibu Iriana ya. Yang ke-9, 2 komentator di akun GN dihadirkan. Jadi saya ingat betul itu. Hanya supaya kelihatan resmi, kelihatan apalah gitu ya, sampai komentar yang di YouTube saja dihadirkan 2 orang jauh-jauh. Padahal kalau saya mau ini bisa jadi komentator saya semua ini, positif semua itu. Kurang lebih begitu ya. Kemudian yang ke-10, Mubahalah dituduh sebagai penodaan agama. Bagaimana dengan sumpah pocong dan lain-lain, dan saya bukan penoda agama. Yang ke-11, salah faham atau fahamnya salah dengan Mubahalah. Yang ke-12, memenjarakan warga negara seenak perutnya sendiri. Saya merasa sebagai warga negara yang taat pajak, yang tidak punya mobil Rubicon itu, dipenjara seperti ini. Jadi kalau selesai sidang semua pulang ke rumahnya masing-masing, ketemu anak istrinya, saya balik ke sel.
Ya, tapi nggak apa-apa, saya sudah ikhlas. Justru saya takut, ya Allah, kasihan mereka yang berkonspirasi ini. Ya. Tolong jangan azab mereka, ya Allah. Gitu. Nah, jadi nanti ini saya pulang ke sel, Pak. Ya. Yang lain pada pulang ketemu anak istrinya. Oke. Kemudian apa ini? Menghadirkan ahli sosiologi forensik. Apalah itu yang menurut pemikiran sederhana saya sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kasus ini. Ini sederhana banget. Nggak usah sosiologi, nggak usah forensik, datakan ijazah aslinya selesai. Makanya ini bertele-tele sidangnya sampai 4 bulan nih. Sebentar, siapa yang teriak-teriak itu? Tolong saya ingatkan ya. Kalau Oke, Anda tidak mohon ya, tertib, saya suruh izin, keluar. saudaraku. Sepakat, Kalau Pak tidak Hakim. sabar, kalau tidak tidak tertib di Oke. persidangan ini saya suruh Itu keluar. yang ke-14 nggih. Jadi saya orang tidak ngerti hukum, ya Allah, kenapa cuma urusan begini aja pakai sosiologi, forensik macam-macam. Oke, terus kemudian apalagi nih? Gelar profesor ahli bahasa palsu. Nah, kemarin Ya. yang terakhir itu viral videonya. Ternyata saya bilang begini karena memang selama persidangan beliau dipanggil profesor dan beliau nggak klarifikasi itu bahwa saya bukan profesor, enggak, beliau diem aja. Ya. Jadi selama persidangan, nah, setelah kita datangkan saksi yang di atasnya, baru ketahuan bahwa itu palsu. Ada agama dipalsukan, ada gelar yang dipalsukan. Ini saudara saksi ya, yang bisa saya sampaikan. Mohon pendapatnya, mohon Ya. kuliahnya, mohon ilmunya. Terima kasih. Terima kasih. Dan diminta pendapat ya, Iya. pendapat saksi, Mohon pendapat izin, ahli, Pak. pendapat Iya. ahli ya, pendapat ahli. Iya. Itu ada yang disampaikan itu adalah fakta-fakta di Iya. persidangan Iya. menurut catatan Iya. terdakwa ya. Iya. Nah itu Karena ini catatan pendapat, terdakwa jadi- otomatis kan versi terdakwa. Monggo Iya. mau ditanggapi. Terima monggo. kasih Iya. Bapak. Karena ini pendapat, barangkali saya tidak bisa memverifikasi satu persatu ya. Karena, Iya, saya karena juga banyak tidak- soalnya dari dan satu saya sampai juga berapa tidak, tadi. tidak membuat catatan. Karena saya Iya, buat soalnya catatan. banyak sekali Tapi tadi. itu nyata, Pak. Diborong Ya, jadi satu Terjadi di soalnya, sini, ya. itu nyata. Oke, oke. Membaginya Iya. menjadi tiga besar. Oke. Tentang penyidikan itu tunduknya pada manajemen penyidikan. Jadi ketika penyidik melakukan pemberkasan ternyata tidak sesuai dengan KUHAP, itu masuk kategori judicial malpraktik. Ya, judicial malpraktik. Jangan dipikir pengacara itu ada kena judicial malpraktik. Dia ngajukan banding harusnya pidana 1 minggu, 8 hari dia bisa ajukan, bisa dipidanakan itu. Karena kepolisian itu punya manajemen penyidikan, ya. Perkap nomor 6 tahun 2019, di situ diatur bagaimana memanggil saksi, memanggil ahli. Karena saya juga biasanya dihadirkan di polisi. Saya pernah diperiksa di Balikpapan, di Poltabes Semarang saya diperiksa 2 kali sebagai ahli yang dihadirkan oleh polisi. Jadi kalau seperti itu namanya judicial malpraktik. Sangat berbahaya negara bisa dielaborasi sedemikian kecilnya, ya. Orang yang tidak punya legal standing sebagai saksi dihadirkan, kemudian di briefing, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kemudian itu membawa konsekuensi pembelokan dan berakibat pidana, ya. Itu namanya judicial corruption. Saya bisa buktikan di sini judicial corruption, Jaksa Sirus Sinaga yang menangani Gayus membelokkan dari pasal korupsi menjadi penggelapan dalam jabatan, dia dicopot dari jabatannya dan dipidana. Itu tugas penasihat hukum menurut saya, ya. Jadi dua aliran itu. Kemudian yang ketiga, ada peristiwa pidana di sini. Kalau tadi saudara terdakwa menyebutkan mereka menyampaikan identitas palsu, pemalsuan identitas 2 pasalnya, pemalsuan identitas dan pemberian keterangan palsu di dalam sidang pengadilan. Itu bisa langsung ditetapkan, dijadikan tersangka dan ditahan itu, ya. Yang terakhir saya ingin sampaikan, saya kepada diri saya sendiri, Pak Hakim, juga kepada saudara terdakwa, ya, saya ingin mengajak Anda semua yang muslim, mari bersama saya istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 ala la ilaha illa wal hayyul qayyuma wa atubu ilaih. Jadi tetaplah perjuangkan keadilan, karena pengadilan itu diputus selalu berdasarkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan rasa cinta saya kepada hakim saya tunjukkan. Anak saya keempat saya beri nama Bismar, Pak. Ya. Saya cinta kepada hakim. Anak keempat saya punya anak 4, 1 itu memilih guru bahasa Inggris, yang kedua psikolog, yang ketiga ikut saya, yang keempatnya saya berikan nama Bismar. Artinya saya masih percaya
di relung-relung hati Pak Hakim masih ada keadilan dengan istighfar. Mohon maaf, begitu Baik. jawaban saya Baik, kepada satu lagi, Ya. saudara ahli. Saya, ini sidang yang keempat. Yang pertama, saya dipanggil. Luar biasa penyidiknya. Saya ceramah di Solo, didatangi di Solo. Panggilan pertama sebagai saksi. 1 minggu kemudian saya ceramah di Bandung, didatangi di Bandung. Ya. Panggilan kedua. Ya. Panggilan ketiga, baru saya Ya, dipanggil di sidik. Dan tidak pernah ditahan. ya, Jadi saya berangkat sidang itu dari rumah. ya, Alhamdulillah ya. Besok sidang di Surabaya, malamnya sudah nginap di hotel. Dan di depan hotel saya itu udah banyak polisi yang jaga saya. Saya nggak tahu polisi tahu dari mana saya nginep di hotel itu. Padahal saya sembunyi-sembunyi berangkatnya. Kemudian di Palu, ya, saya juga di sidang, dilaporkan. Jadi panggilan 3 kali. Bahkan penyidiknya datang ke pesantren saya. ya, Nyidiknya di pesantren saya awal-awal. Yang kedua baru saya ke polisi, ke kantor Polda sana. ya, Dan tidak ditahan. ya, Nah yang ini luar biasa. Jadi pertanyaan saya begini, yang kemarin ya, saya dipanggil pertama, saya nggak datang karena kuasa hukum melarang. Gus nggak usah datang, biar diwakili kuasa hukum. ya, ya, Akhirnya kuasa hukum yang mewakili. Nah panggilan kedua datang ke rumah, ditelepon saya dengan penyidiknya. Ini penyidik harus nonton ini ya. Gus datang, kita cari solusi yang terbaik. Ya kalau sama nggak datang gimana saya bisa kasih solusi terbaik? Oke, akhirnya bahasanya santun penyidiknya, namanya Totok Budiarto itu kalau nggak salah itu, Budiarjo. Saya izin sama kuasa hukum, Pak saya mau datang panggilan yang kedua. Kuasa hukumnya maksa, jangan, Gus Nur nggak boleh datang. Tidak, saya harus datang. Karena sudah punya janji sama penyidik, saya harus datang. Penyidiknya baik. Saya sempat kontras sama kuasa hukum, akhirnya saya berangkat, saya datang. Ditemui baik-baik. Saya percepat ya saudara ahli. Intinya saya disidik, disidik ya? ya, Di BAP sebagai saksi. Nama sudah kira-kira 4 jam. Setelah itu penyidiknya izin, selesai Gus, selesai. Saya juga izin ke toilet sebagai saksi itu. Baru keluar dari toilet, sudah datang lagi penyidiknya. Gus sekarang Anda saya sidik saya BAP sebagai tersangka. ya, Hari itu juga, dari saksi menjadi tersangka. ya. Langsung keluar surat penahanan dan hari itu juga ditahan. Ya. Menurut ahli bagaimana? Nah ini Apa ada mal apa tadi namanya? Mal? judicial malpraktik. Ya ada itulah. Apa gimana kira-kira Ya. menurut saudara ahli? Saya ingin sampaikan sebenarnya hukum acara pidana ini kan sifatnya one for all mechanism. Artinya apa? Perkara pidana apapun, apakah pidana ITE, pidana khusus korupsi, pidana khusus anak ya atau lingkungan hidup, mekanisme hukum acaranya adalah sama ya. Artinya siapapun dia kalau memang bisa ditangguhkan dia tetap berhak mendapat penangguhan penahanan. Artinya kalau dia memang bisa tidak ditahan dia juga tetap tidak ditahan ya. Artinya kalau dia memang berdasarkan alasan tertentu itu bisa dilakukan pengalihan penahanan, tahanan kota tahanan rumah itu memang dilakukan. Tetapi pertanyaannya memang subjektivitas tentang seseorang menghilangkan barang bukti itu sangat tinggi. Nah, sementara kalau saudara terdakwa tanya kepada saya, sebenarnya argumen itu tidak tepat. Bagaimana menghilangkan barang bukti? Mereka sudah melengkapi barang bukti ke persidangan kok menghilangkan barang bukti. Jadi mainstream kita harus dirubah. Alasan menghilangkan barang bukti, melarikan diri, mereka ini kan sudah dikumpulkan semua alat buktinya. Bahkan saksinya saja sudah lengkap begitu. Jadi itu deskripsi itu salah. Lalu kalau masih terjadi praktek di mana subjektivitasnya lebih tinggi, satu perkara yang sama ini dihukum dengan hukuman berat, satu perkara yang sama dia tidak dikenakan penahanan, ya. Kita bisa lihat misalkan Jaksa Pinangki, kita bisa lihat misalkan Putri Chandrawati dan sebagainya awal-awal. Tapi tekanan legal media atau tekanan masyarakat lewat media akhirnya kedua orang itu dilakukan penahanan. Bahkan kita lihat AKBP ya. AKBP yang pacarnya Angelina Sondakh Brotoseno sudah dihukum korupsi, masih jabat AKBP. Itulah yang disebut judicial corruption dan itulah kalau namanya praktek disparitas pidana. Apa disparitas pidana? Orang dibedakan perlakuan. Dulu disparitas pidana itu hanya ada di wilayah hakim.
Sekarang disparitas pidana itu sudah mulai di penyidikan. Jadi orang ini boleh dihukum, orang ini boleh ditangkap, orang ini boleh tidak dihukum, boleh tidak ditangkap. Itu kritik terbesar, ya. Karena oleh karena itu di dalam salah satu acara diskusi bersama Refli Harun, saya mengatakan seharusnya polisi ini dilakukan dua, revitalisasi ya dan reorganisasi. Jadi sebetulnya lembaga penyidikan polisi supaya tidak ada TikTok jaksa dan polisi, jaksa pun direpotkan. Ke depan ini mestinya reformasi birokrasi hukum,